Oke, selanjutnya sekarang kita coba praktekkan membuat quiz. Jadi dari classwork, kita pilih create, kemudian quiz assignment. Nah, maka akan ditampilkan ini adalah menu-menu yang perlu kita isi untuk quiz kita. Misalkan ini adalah quiz pertemuan pertama. Instruksional, ini instruksinya adalah opsional, bisa kita isi atau bisa tidak kita isi. Misalkan kita isi ini adalah penjelasan pengerjaan quiz. Ini bisa kita tambahkan link ke Google Drive, kita tambahkan tautan ke suatu website misalkan, kita tambahkan file, atau kita inputkan link YouTube video. Ini jika diperlukan. Jika tidak, ini ada Google Form. Nah, jadi ini bisa kita edit. Misalkan ini judulnya adalah quiz pertemuan pertama. Penjelasannya, quiz ini adalah quiz untuk pertemuan pertama dengan materi, misalkan satu adalah materi 1 dan seterusnya. Nah, kemudian ini kita isi dengan pertanyaan. Pertanyaan bisa berupa pilihan ganda, bisa yang jawabannya singkat, bisa yang jawabannya panjang, paragraf, atau bisa berupa checkbox, jadi pilihannya lebih dari satu. Nah, bisa berupa drop down. Bisa juga pertanyaan ini nanti mengupload file oleh peserta. Bisa juga pilihan jawabannya nanti yang berupa linear scale, multiple choice grid, dan seterusnya. Checkbox grid. Nah, yang sering digunakan adalah multiple choice atau ini short answer atau paragraph. Misal kita coba yang pertama adalah multiple choice. Pilihan ganda. Jadi pilihannya, kunci jawabannya salah satu. Jadi misalkan ini adalah contoh saja berapa 1 ditambah 1. Kemudian pilihan jawaban kita tuliskan di bawah. Misalkan ini 1, kemudian 2, 3, 4. Terserah ini akan ada berapa pilihan jawaban. Ini contohnya 4. Kalau kita ingin 5, tinggal kita tambahkan di add option ini. 5 misalkan. Nah, kemudian kita tentukan kunci jawabannya. Kunci jawabannya tadi 1 tambah 1 adalah 2, maka ini adalah kunci jawaban yang betul. Poinnya. Nah, kita rumuskan dulu. Kita bisa persiapkan di Word untuk soal-soal, kemudian ada berapa soal, jenis soalnya bagaimana, poinnya berapa. Nah, misalkan kita rencanakan akan membuat 5 soal. Nah, 5 soal dengan total nilai 100. Maka berarti masing-masing soal, kalau distribusi merata, berarti 20. Bisa juga kalau 5 soal itu memiliki tingkat kesulitan yang berbeda, dibedakan nilai poinnya. Ada yang misalkan poinnya 10, ada yang poinnya 30, kita set di sini. Nah, contoh untuk soal ini poinnya adalah 20. Oke. Nah, ini kita sudah punya satu pertanyaan. Nah, biasanya kuis ini kita perlu mengidentifikasi siapa yang menjawab. Walaupun kita bisa identifikasi dari nanti respons emailnya, jadi emailnya kita simpan siapa yang menjawab kuis ini. Tapi kita untuk memudahkan bisa kita tambahkan pertanyaan untuk mengidentifikasi, misalkan dari name dan nama. Misalkan question, name, nah ini jawaban singkat, dan tipenya adalah angka. Ini otomatis dari Google Form dia mengidentifikasi kalau yang ditanyakan adalah name, maka Google Form membaca dan merekomendasikan tipenya adalah jawabannya short answer, kemudian number. Dan nanti akan memeriksa apakah itu number atau bukan.
Nah, jika bukan number, ini nanti akan ada respon validasi, misalkan tuliskan angka. Atau ini kita kosongkan juga bisa. Nah, name, ini apabila name ini harus diisi, ini required-nya kita aktifkan. Seperti ini. Nah, kalau kita ingin name ini ada di bagian awal, berarti kita pindahkan pertanyaan ini ke bagian atas. Setelah name, misalkan kita akan tanya nama lengkap. Nah, ini otomatis Google Form mengenali apabila pertanyaannya adalah nama, maka tipenya adalah short answer. Jawaban. Nah, karena tadi name dan nama ini tidak memiliki poin, maka kita tidak set answer key, kunci jawaban, dan poinnya. Jadi kita kosongkan untuk poinnya. Nah, ini tadi satu soal, kita tambahkan soal yang lain, soal nomor 2. Ini posisinya bisa kita ganti dengan mengeklik ini, drag ke atas atau ke bawah. Misal ini adalah soal nomor 2. Berapa 2 kali 2? Misalkan sekarang kita akan pilih modelnya adalah checkbox. 1, kemudian ini jawaban 4, betul. Kemudian ini adalah 4, ini 6, kemudian ini 10. Kita set kunci jawaban. Nah, jawabannya adalah 2 jawaban ini adalah jawaban yang betul karena tadi sifat pertanyaannya adalah checkbox. Poin, misalkan karena ini pilihan jawabannya ada 2, misalkan ini suatu soal yang memiliki tingkat kesulitan lebih dibanding soal nomor pertama, kita berikan nilai 30 misalkan. Nah, ini kita sudah punya 2 soal tadi. Kita tambahkan, ini soal ketiga. Kemudian ini pilihan jawaban. Jawaban 1. Ini yang salah. Jawaban 2 ini juga salah. Contoh saja, jawaban benarnya misalkan ini. Jawaban ketiga yang benar. Jawaban 4. Salah. Multiple choice, kita set answer key-nya adalah yang jawabannya benar. Poinnya, misal, ini kita tentukan, oh ini tadi karena ada yang tingkat kesulitannya nilainya poinnya 30, ini kita set 10 misalkan. Agar nanti sisa 2 pertanyaan poinnya 20. Nah, ini juga bisa seperti ini. Cara menambah soal tadi, ini tanda plus, add question. Nah, ini soal keempat. Kemudian ini adalah opsi jawaban, opsi A, opsi B, opsi C, opsi D. Kita coba misalkan linear scale, skala 1 sampai 5. Seberapa sulit pertanyaan ini? Nah, skala 1 ini kita berikan label sangat tidak sulit. Misalkan. Sedangkan yang 5 adalah sangat sulit. Nah, nanti akan ada opsi pilihan skala. Kalau 1 sangat tidak sulit, 5 sangat sulit. Nah, nanti dari skala 1 sampai 5, peserta akan menjawab seberapa sulit pertanyaan ini. Ini poinnya misalkan tadi 20. Nah, kemudian kita berikan feedback untuk jawaban. Misalkan ini adalah rubrik, nah kita berikan penjelasan dari rubrik ini. Nah, kita tuliskan di sini. Pertanyaan terakhir, nomor 5. Kita coba yang drop down.
question, pertanyaan. Ini adalah pertanyaan drop down. Ini opsi 1 drop down, opsi 2 drop down, kemudian opsi 3. Misalkan ini karena opsi pilihannya banyak, jadi kita gunakan drop down. Nah, kemudian nanti kita bisa berikan feedback untuk jawaban benar dan jawaban salah di sini. Poin misalkan kita berikan 20. Oke, kalau sudah, ini kita klik done. Kita sudah memiliki 5 pertanyaan. Nah, ini formulirnya sudah kita buat. Kemudian ini adalah tadi penugasannya. Misalkan ini kita set paling lambat dikerjakan misal 16 Oktober 2020. Waktunya jam 11.59 PM. Oke, kita bisa buat rubrik. Kita juga bisa melakukan cek plagiarism atau originality. Apakah pengerjaannya itu original atau ada memiliki banyak kesamaan dengan sumber yang ada di internet. Kalau kita ingin mengecek, nah ini kita klik, kita centang cek plagiarism ini. Penjelasannya ini kita bisa baca di bagian learn more ini. Kalau sudah semua kita set, ini kita assign. Nah, maka ini menjadi kuis pertama. Kuis di pertemuan ke-1. Kita sudah membuat satu buah kuis. Ini adalah tampilannya nanti akan seperti ini, NIM. Nah, jika kita mengetikkan huruf, dia akan ada validasi bahwa isinya harus angka. Karena tadi kita sudah definisikan pertanyaan NIM ini adalah angka. Nama lengkap kita isi dengan nama. Ini radio button, berarti kita pilih salah satu. Checkbox kita bisa pilih lebih dari satu. Nah, kemudian ini tadi adalah yang drop down. Ini skala linear. Seberapa sulit pertanyaan ini? Ini 1 berarti sangat tidak sulit. 5 sangat sulit. Nah, nanti peserta bisa memilih salah satu. Drop down ini adalah pertanyaannya. Kemudian pilihannya nanti dipilih dari drop down ini. Oke. Nah, nanti peserta kalau sudah memilih menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, dia kemudian mengklik tombol submit dan nanti akan masuk ke responses. Ini bisa nanti bisa di-set apakah langsung bisa melihat skor atau melihat skornya setelah semua peserta menjawab atau setelah melewati deadline. Nah, nanti bisa di-set di settingan Google Form ini. Nah, nanti kita bisa memeriksa di sini pengerjaannya. Nanti di sini akan ada peserta, nama mahasiswa, kalau sudah join ke classroom ini. Ini tadi sudah memberikan respon, hasilnya seperti ini. Oke, terima kasih.